Om Swastiastu, tabe selamat lingkungan latai, salam sujud keranda melempang. Perkenalkan, nama saya Gunri, NIM 210070, kelas C, Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya. Baiklah, di sini saya akan menguraikan tentang tujuan, prinsip, dan fungsi-fungsi bimbingan konseling. Sebelum merujuk kepada pembahasan tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, sedikit mengingatkan tentang apa sih bimbingan konseling itu. Bimbingan konseling adalah sebuah proses yang berkesinambungan atau berkelanjutan dengan tujuan agar individu dapat mengarahkan dan mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Baiklah, masuk poin yang pertama, yakni tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling yang pertama, agar individu dapat melakukan perubahan pada perilaku individu tersebut, sehingga dapat memungkinkan hidupnya akan lebih produktif dan memuaskan, agar dapat merencanakan perkembangan karirnya serta kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua, agar dapat membantu kebutuhan psikologis individu serta merealisasikan keinginan dan mengembangkan kemampuan potensinya. Masuk poin kedua, yakni fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fungsi pengembangan dan penyaluran. Yang kedua, fungsi adaptasi. Yang ketiga, fungsi penyesuaian. Baiklah, kita akan bahas dari yang pertama, yakni fungsi pengembangan dan penyaluran. Fungsi pengembangan dan penyaluran yaitu konselor dapat mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki individu supaya bakat yang dimiliki oleh individu tersebut dapat tersalurkan. Yang kedua, fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi yaitu konselor dapat membantu individu untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu dengan menggunakan informasi yang memadai. Yang ketiga, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu konselor dapat membantu individu menemukan penyesuaian jati diri dan perkembangannya secara optimal di lingkungan sekitarnya. Masuk pada poin yang ketiga atau yang terakhir, prinsip-prinsip bimbingan konseling, yaitu 1. Bimbingan adalah suatu proses yang membantu individu agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 2. Bimbingan hendaknya berfokus pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan harus luas dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbingnya. Yang keempat, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konselor yang berarti bahwa bimbingan ini baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Dalam hal ini, menggunakan pendekatan yang di dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan. Yang kelima atau yang terakhir, bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga guru-guru dan kepala sekolah madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi serta kekurangan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.